Saya senang, makanya saya diberi kesadaran, saya bawa hobi, saya alhamdulillah ya Allah. Kau beri hobi saya seperti ini, saya akhirnya kau memberi rasa nikmat saya di dunia ini, alhamdulillah. Ketika kau jenengan takdirkan saya nikmat di hal-hal yang haram, mikir saya nggak bisa senang kalau nggak minum. Coba. Saya nggak punya kesenangan kalau nggak mulus-mulus wanita di kafe-kafe. Saya nggak bisa nikmat kalau nggak karaokean dengan wanita di kafe. Itu bahaya. Bayangkan. Makanya kerjaannya itu geluti, apapun kerjaannya. Sibuk jenengan nggak apa-apa sih. Sibuk itu tarekat jenengan. Kalau jenengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah hormati, kita bisa bertemu di taklim ini seperti biasanya. Allah telah menganugerahkan segala nikmatnya bagi kita, terutama kita saat ini masih bisa berkumpul di majelis taklim ini. Mohon maaf suara agak lemah karena memang baru banyak kegiatan 3 hari mudik Lumajang, nyembangi orang tua. Tadi pagi datang, terus istirahat, terus sekarang ngaji. Sebetulnya agak lemes. Jadi saya kepikiran kalau di sini takutnya saya itu diminta pertanggungjawaban nanti ya. Dengan nggak apa-apa, tapi saya pikirnya itu sana kan dari awal kan biasanya kan mengisi, walaupun kita sudah saling mengerti, kalau saya bisa saya hadir. Cuma saya itu kepikiran dengan kadung kesini niatnya taklim dari ilmu dari rumah, selain ibadah di taklim mau mendengarkan pengajian, malah saya nggak ada. Nah, kalau jenengan pahalanya tetap, tapi saya nanti takut diminta pertanggungjawaban sama Allah. Walaupun kita nggak ada perjanjian kita kan cuma saling mengerti. Cuma saya ini yang kepikiran. Makanya kalau saya nggak sakit banget itu saya tetap tak kuat-kuatkan. Apalagi saya yakin kalau dalam hadis itu kan man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas jalan untuk menuntut ilmu, berjalan untuk niat taklim. Jadi ini hadis ini bukan hanya untuk santri, semua untuk yang berjalan untuk niat cari ilmu. Jenengan jalan dari rumah kan ingin taklim, dan jadi santri itu agak harus di pondok. Nuntut ilmu nggak harus di pondok. Apalagi jelas-jelas taklim di musola ini itu niatnya untuk ilmu, nyari ilmu agama Allah. Tujuannya taqarrub pada Allah. Itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mempermudah baginya jalan nanti menuju surga. Jadi jalannya jenengan itu ke sini itu sudah dinilai semua. Makanya saya jauh-jauh saya niatkan juga. Saya kalau berangkat itu di jalan nawaitu ta'alluman wa ta'liman lillahi ta'ala. Bahkan saya niatkan sedekatan di abi ummi. Ya Allah, saya niat keluar dari rumah sekarang ini seperti biasa, belajar sekaligus mengajar. Kan saya belajar juga sekaligus belajar. Karena jenengan ya Allah tidak ada lagi, karena ingin menegakkan agama jenengan. Juga sedekah bagi bapak saya yang telah wafat, juga bagi ibu saya yang masih ada, guru-guru saya, soalnya dengan mereka saya bisa dapat ilmu sehingga saya bisa berbagi ke
dalam takrib ini. Jadi itu saya niatkan tadi. Makanya dengan niat itu saya sahallahu tariqatil jannah. Artinya nanti di akhirat Allah akan memudahkan dia nanti masuk surga. Di akhirat aja sudah Allah perhatian, apalagi di dunia. Saya logikanya seperti itu. Di akhirat itu kan jauh perhitungannya nggak bisa sangka itu kapan akhirat itu kan nggak tahu. Ya jelas kita nanti setelah hari kiamat. Cuma kan jauh bagi pemikiran logika itu kapan nggak jelas. Itu Allah sudah menjamin mau mempermudah dia ke surga. Apalagi itu di jauh, apalagi sekarang di dunia. Makanya kalau Allah janjinya memudahkan, kelak di akhirat akan memudahkan masuk surga, maka saya yakin di dunia ini akan dimudahkan jalan-jalan keridhoannya. Termasuk yang sakit jadi sehat, yang miskin jadi cukup, yang kaya. Selain dapat itu, makanya jenengan jangan kecil hati. Jenengan itu ya, kita itu kayak santri. Bahkan kalau Allah berkehendak kita bisa jadi orang alim, ya bisa jadi. Orang Allah itu milih jadi orang alim, artinya orang soleh. Itu banyak ilmu yang diamalkan kan orang soleh. Itu nggak hanya menentukan pastikan di pondok saja, di pesantren saja. Tapi ngaji-ngaji ini banyak orang yang alim, yang soleh. Atau walaupun punya sekadar bacaan Shahihul Ibad seperti ini, tapi inti-intinya itu dilakukan. Kan sebetulnya inti-intinya yang penting bagaimana sabar, bagaimana tawadhu, bagaimana ngaji. Kan tahu ilmunya, yang penting nggak harus kitab yang tebal-tebal, nggak harus di pesantren, nggak harus lama. Jadi seperti itu. Nah, saya tuh rasa demikian juga. Saya tuh banyak dapat ilmu selain di pesantren juga yang saya baca dari alam. Saya lebih dewasa, saya membaca alam, kehidupan alam. Oh begini orang, oh begini orang. Orang datang ke rumah sakit, saya baca kasus-kasusnya, oh seperti ini orang. Makanya saya sampai sekarang saya niatkan untuk menuntut ilmu. Kadang begini nih saya dulu lupa di pesantren, baca begini malah saya dapat ilmu sendiri. Oh iya ya. Karena gak mungkin kita hafal semua yang kita baca, gak mungkin hafal. Tiba-tiba ada yang bilang hilang sama sekali, ada yang memang diamalkan tapi gak hilang ilmunya itu. Lah kita baca ini kayak saya semakin luas ilmunya itu. Bukan hanya jenengan yang belajar, tapi saya juga belajar. Makanya saya suka. Jadi bagi saya begini nih nikmat. Makanya tak wanti-wanti kita sebagai orang awam, ya sudahlah, yang sederhana saja kita mencari ridho Allah itu. Kan kesini datang dari rumah kesini niat taklum itu kan ridhonya Allah. Kan gampang. Saya kira bagi siapa aja gampang. Dan saya kira bagi yang capek juga gampang. Makanya diperkuatkan, walaupun capek diperkuatkan. Maghrib sampai isya saja dikuat-kuatkan. Saya juga kuat-kuatkan. Karena nggak ada lagi loh. Kita berpikir Allah menghentikan jelas-jelas itu diperintah bahwasanya banyak jalan menuju Allah yang gampang itu bagi orang awam termasuk kita. Tanpa modal, tanpa nunggu kaya, tanpa nunggu apa. Itu mudah banget sekali. Itu aja nggak dilakukan, apalagi yang aneh-aneh, yang tinggi-tinggi juga. Coba bayangkan, kalau kita seandainya Allah memberitakan kita kamu masuk surga kalau sholat tahajud saja, repot nggak? Repot. Kalau Allah sampai memastikan hanya satu jalan, kamu bisa masuk surga tapi kamu syaratnya harus bangun malam. Gak bangun malam, gak masuk surga. Cuma tahajud saja. Bisa gak kira-kira? Gak bisa. Jangan jenengan yang kerjanya berat. Saya aja santri. Berat. Pokoknya Allah memastikan, sekarang bayangkan saja, kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu jadi orang kaya sudah banyak. Berat gak masuk. Kita masuk neraka, kita miskin, kita tak punya uang. Tuh saudara yang banyak jauh. Ngaku saja, sadari ini, tapi makanya gak mungkin. Lalu itu kita pikir, alhamdulillah Allah menentukan yang mudah. Jalan dari rumah ke masjid ini, ya Allah, lillahi ta'ala, untuk ilmu salat jamaah selesai. Itu besar itu. Kurang apa ya?
Di rumah dimarahi istri, sabar. Itu orang ngomong sama. Dimarahi suami diuji suami, sabar. Itu jalan surga. Saya kurang ngomong. Kumpul dengan anak istri, guyon-guyon, itu jalan surga. Ngobrol jagongan, ngerokokan, asalkan gak ngomong yang haram, surga. Saya kurang ngomong. Kan enak. Nah ini yang termuda juga. Kita itu, katanya Allah itu ya, kitab-kitab itu katanya ulama, sesuatu yang paling memukul punggungnya setan, menyakiti setan. Sesuatu yang paling menyakiti setan adalah ketika orang muslim menikmati apa-apa yang halal, senang dengan yang halal. Itu luar biasa. Karena kalau kita senang dengan yang halal, merasa nikmat dengan yang dibolehkan Allah, berarti itu menghindari senang kepada maksiat. Saya senang ke bongse, tanyakan. Bongse ini boleh. Saya senang karena Allah. Asal saya tidak suka wanita, ketimbang saya ngejar wanita, suka menikmati wanita. Saya senang saja ke bongse sudah senang. Kayak saya seperti wanita, ngelus-ngelus bongse senang saya. Bukan hanya ngelus-ngelus wanita yang buat senang. Wah itu pahalanya besar. Jangan ngelaku mati wedus, duduk sambil ngopi setelah datang kan enak, capek-capek setelah kerja atau sekarang anggaplah setelah jadi lambat. Coba di tempat kandangnya itu masih meja nyantai, puaskan diri. Ada kursinya, ada apa yang melihat wedus-wedus itu ya, bersihkan yang. Lalu jenengan coba, ini nikmat banget, nikmat coba, ini nikmat ini. Tapi arahnya ke Allah tadi ya. Wah ditaruh, sudah dipikul terus dengan keringatan capek sore. Sampai suruh sediakan istri, atau kalau istri buat sendiri, ya atau kalau seorang istri langsung buat sendiri. Kopi cepet-cepet taruh di meja di kandang tadi, langsung yang ngerokok, langsung saya lihat. Oh, sambil pandang-pandang kambing, nikmatnya luar biasa. Lihat kambing aja nikmat itu. Kenapa kita masih butuh kalau semua wanita di kafe-kafe? Minum kopi itu enak banget, ngerokok itu enak banget. Kenapa kok kita masih butuh enak dengan wanita-wanita yang bukan murid kita? Coba. Kalau kita tahu ilmunya seperti itu, promosio kita itu pahala besar. Enak. Rokok kan halal, maksudnya yang kita anggap yang halal. Kan itu perbedaan pendapat. Banyak kiai-kiai buktinya ngerokok. Kalau orang semuanya yang rokok itu, kiai-kiai coba, jadi kita yakin lebih rokok itu halal. Ngopi apalagi. Saya tuh kadang gitu, kadang minum kopi tak, memang kayak orang alay. Udah mau nikmat sekali ketika nyedot wanita itu ya. Lo kayak gitu itu sudah enak. Coba pikirkan orang lain yang nggak punya iman, yang nggak punya ilmu ini. Mereka, saya senang kalau saya berbangun dengan wanita, kafe nyanyi. Mereka senangnya seperti itu orang-orang munafik. Kita menghadiri itu apa sudah minum kopi nikmat di rumah. Kumpul dengan anak istri nikmat, gendong anak yang nikmat, guyon dengan anak yang nikmat. Kok masih butuh kenikmatan yang haram-haram deh? Lalu nikmat yang halal aja banyak. Nah ini yang kita harus sadari, ini yang kiai-kiai jarang diterangkan. Dikira itu, saya seandainya banyak kiai yang mengungkapkan seperti itu di pengajian-pengajian, insya Allah masyarakat awam itu gak repot untuk masuk surga. Jangan kira masuk surga itu harus bangun malam sholat tahajud. Nah kalau orang awam jangan disuruh ribuan zikir, gak bisa lah. Coba jenengan tak subuh, jenengan bisa masuk surga kalau jenengan zikir istighfar 1000 kali tiap malam. Gak kuat lah. Gak kuat, karena punya saya juga kuat. Coba jangan baca selawat. Kalau saya suruh baca selawat 1000 cecil aja sulit. Ya sudah, kalau nggak bisa duduk baca selawat ya sudah. Ingat Rasulullah mau kerja, ingat Rasulullah ingin jejak Rasulullah titik. Senang-senang ingat jejak Rasulullah. Rasulullah juga senang-senang juga keluarga. Gak melakukan hal yang haram, menikmati yang haram ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu jagongan, guyon. Tapi itu dalam masalah hal yang halal. Kenapa kita guyon? Nikmat aja. Dan apa? Tapi hal yang halal.
pada jagungan sampai guyu-guyu, tertawa, guyu. Dan apa itu asalkan nama masih halal. Guyu kan halal, yang penting nggak ada sama-sama orang. Coba kita dulu apa sampai jam 2 malam nggak apa. Asal kita yang tadi, dengan begitu kita nggak keluyuran kemana-mana. Kita merumukso bahwa Allah itu menjadikan nikmat itu bukan hanya di maksiat. Selama ini kan yang dia akan nikmat kan maksiat. Sedangkan yang halal yang ibadah itu memberatkan. Oke, kalau kita berpikir memang berat masalah sholat kayak orang awam berat, makanya jangan pilih yang itu yang tinggi-tinggi ibadah yang mantap. Pilih yang sosial yang kita gampang lakukan. Kalau sholat wajib 5 waktu wajib kan? Saya kira siapapun mampu ya, wajib 5 waktu ya. Itu aja utamanya. Lainnya yang sunnah-sunnah itu pilih yang ringan-ringan saja untuk menambah ibadah ridho Allah tadi. Sholat tahajud kan tambahan, tidak mungkin kita sholat tahajud. Tidak mungkin kita dikit-dikit tarikan ribuan, tidak mungkin. Milih yang halal itu intinya, mari kita nikmati sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Senang dengan itu. Gendong anak, ya Allah, nikmatnya senang, guyon dengan anak. Itu kan senang juga. Ngopi setelah tadi di kandang sapi. Wah, ngokok sambil lihat kambing buah, sambil membayangkan kambing saya ini nanti kambing doa gitu. Nanti punya kambing banyak anak, itu halal itu senang Allah itu. Senang. Saya gitu. Makanya saya sesuatu yang kiranya mendukung Allah itu saya dalam apapun. Kayak sekarang saya senang bonsai. Saya tuh ngeliat bonsai Allah indahnya. Saya ngeliat bonsai ini aja sudah indah. Apakah saya masih butuh sesuatu yang indah yang haram-haram? Paling tidak waktu itu saya sibuk bonsai, saya terhindar dari maksiat. Itu lebih mahal. Saya di meja saya tak taruh ikan. Kadang sambil merokok cuape datang. Kaki ditaruh selonjor di kursi satunya. Duduk sambil ngopi, saya kan nggak ngerokok saya. Nyeruput kopi sin keras, mau enak, ngopi enak, apalagi kopi asli enak, sambil lihat ikan. Yang seni ini aja sudah luar biasa enak. Duduk, kadang ibu yang Fatih, kadang saya itu nunggu Fatih belajar, tak lihat ada kucingnya nunggu, saya kadang nangis. Ya Allah, kita lihat anak akrab dengan kucingnya di dekatnya, itu indah, nikmat. Kenapa kok saya masih butuh nikmat-nikmat yang haram? Saya tahu gitu. Orang bukti banyak. Kalau jangan ke rumah itu jadi apa sih? Banyak bungkulit, apa? Kelapa. Saya pelosok-pelosok, saya lihat orang di pelosok, ya Allah, hidupnya damai. Saya itu semua tahu kan. Saya nikmat dengan mereka. Sungguh saya ini, ketimbang saya pergi ke kafe-kafe, saya tidak ada gantinya saya pergi pelosok-pelosok jadi bungsi. Lihat nolak-nolak. Sekarang saya nggak nolak-nolak. Kalau dulu saya mohon maaf, kadang ya nolak-nolak, kadang itu ayu toleh. Sekarang enggak, nolak-nolak di jalan malah lihat bungsi. Malah lihat bungsi. Tak ada positif ya, itulah disadari. Makanya saya bingung bungsi itu tarekat bagi saya. Saya rasa ya, dari sini ke rumah aja. Gak tahu saya dapat wanita kayak opo itu, gak khusus wanita sudah. Gak ini loh. Karena ngiring-ngiring ono bonsai gak ini loh. Ono bonsai liar, kalau ono bonsai liar takut. Itu kan paling tidak saya itu ngurangi dosa di jalan. Biasanya gak punya kepentingan bonsai, lorak lere, saya aduai itu mesti sudah orang laki-laki. Sekarang enggak, lorak lere ya mesti fokus ke bonsai. Ada wanita lewat kayak gitu ya gak fokus, gak kena ini. Jadi cara saya pun seperti itu. Saya senang, makanya saya diberi kesadaran saya bawa biong. Saya alhamdulillah ya Allah, kompri hobi saya seperti ini. Saya akhirnya kompri rasa nikmat saya di dunia ini. Alhamdulillah. Ketimbang kau jenengan takdirkan saya nikmat di hal-hal yang haram. Mikir saya nggak bisa senang kalau nggak minum. Saya nggak punya kesenangan kalau nggak ngelus-ngelus wanita di kafe-kafe. Saya nggak bisa nikmat kalau nggak karaokean dengan wanita di kafe. Itu bahaya. Bayangkan. Makanya kerjaannya itu geluti, apapun kerjaannya. Sibuk jenengan nggak apa-apa sih. Sibuk itu tarekat jenengan. Kalau jenengan sibuk malah bahaya. Kalau jenengan sibuk syukuri.
Mau yang sekarang ada perkuliahan ya, itu sampai 10 tak tambah ya. Jadi ini jadi tarekat sekalian, bukan hanya dapat uang, tapi dapat surga, dapat pahala dari Allah. Jadi tidak sia-sia apa yang diberi. Sekarang contohnya tukang. Kita sekarang dapat kerja tukang dia aja teman. Mulai pagi sampai sore pulang. Jangan senang, kita senang. Niatkan ya alhamdulillah. Saya sekarang ada pekerjaan tukang dari pagi walaupun sampai sore. Saya senang. Kenapa? Satu, saya dapat rezeki. Dua, saya menghindari maksiat. Jangan kira-kira kalau pagi berangkat tukang, sore datang, kira-kira sempat nggak diajak teman yang mampu? Makanya jangan harus untung. Tapi untungnya itu merasa seperti itu niatnya. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih pekerjaan berat seperti ini. Alhamdulillah. Saya ngusung apa lulu itu fokus ke pekerjaan. Alhamdulillah. Ketimbang saya nganggur kayak orang lain, akhirnya nganggurnya itu malah ngobrol-ngobrol ngerasa diajak teman mampu, diajak teman yang aneh-aneh. Itu jadi tarik. Satu, dapat bayaran. Dua, dapat gak sempat maksiat. Gak sempat maksiat perintah. Apalagi itu diniatkan untuk cari rezeki halal orang tua, anak istri. Itu kali lipat pahalanya, seneng Allah menjadinya. Walaupun dia bukan orang santri, orang ini, tenang, saya setuju. Pagi berangkat kuliah ramah, ngingu wedus 30 kambing 30 kambing mari sendiri. Wah, pagi sampai mual datang. Apa sukli? Yang pentingnya tadi, saya cari nafkah lillahi ta'ala. Kedua, saya gak sempat maksiat. Enak. Tapi jangan ingat, sholat jangan dikerjakan. Jangan lupa, sholat jangan ditinggalkan. Karena sholat itu intinya. Intinya lebih sholat lainnya itu sunnah nawal. Cari kambing tadi hal-hal yang kalau pekerjaan sunnah, kalau kayak yang niru Rasul sunnah, kerjaan kalau niru kambing kan sunnah. Ya semuanya saja ini sunnah selain yang inti itu, yang selain wajib. Pokoknya hal yang mubah, halal. Satu yang halal kan dilakukan Nabi. Gitu. Intinya menikmati yang halal itu kan kelakuan Nabi. Senang dengan yang halal. Ngaji senang begini. Ngaji senang begini. Kita tuh begini nih nikmat. Kita bisa kumpul. Setidaknya kita intinya satu ya sudah niatnya lillahi ta'ala ngaji dapat ilmu. Setidaknya lagi apa? Kita nggak di rumah terhindar dari maksiat. Oh paling tidak sejam mulai jam 6 sampai jam 7. Nggak bisa lihat televisi ya Pak ya. Televisi yang mesti orang maksiatin lah. Paling tidak seperti itu. Jangan antara jam 6 jam 7 niatnya seperti itu yang membuat kita selamat di akhirat. Makanya ini tarikan besar. Saya katakan ini tarikan besar. Saya dikendaki sama Allah takdir ke sini, ini tarikan besar. Alhamdulillah. Berarti Allah saya masih keratu. Saya dipercaya. Jenengan ngaji ke sini, alhamdulillah jenengan masih keratu sama Allah. Untuk ngisi masjid menjadi pengisi musola, ketika musolanya sepi. Makanya berat-berat diusahakan. Saya tak mati-mati usahakan. Kalau masalah capek siapapun capek. Saya malah coba ya. Harus keren kan? Jadi orang itu harus keren. Kerennya itu apa? Dia tuh hal yang kebaikan itu gigi. Saya mau udah gak sehat, tak hormat ke sini. Coba bayangkan jenengan, saya dari Jatikerto setiap hari di sini. Atau nggak percaya, ayo gimana rasanya ke Jatikerto bolak-balik, saya dijemput lalu diantar, yuk saya pergi lagi ke sini lagi coba seminggu aja. Jenengan kerasa. Saya dijemput ke sini, jenengan ke sana, ke sini, lalu antar lagi saya balik ke sini lagi coba. Akan merasa anda sampai seminggu. Tapi tidak usah gitu karena tugasnya masing-masing. Saya bersyukur karena Allah menguatkan saya. Saya gambarkan begini bukan karena apa, biar kita semangat. Saya yang lebih jauh sama Allah disemangatkan, apalagi kita yang dekat. Kalau masalah capek semua, tapi karena ada gira di hati. Gira, yo menowo, menawi mungkin ini yang membuat kita masuk surga. Karena mati itu nggak pasti. Mati itu nggak pasti. Kemarin saya dengar ceritanya ketika main-main chip itu di project. Ada cerita. Sejenis wong itu, wah ini anak-anak brudus kata orang berapa anak-anak yang mengalami buatan dalam maksiat. Salah satu teman cerita. Aku udah mau coba sekali.
Wah itu yang memiliki Malang, di bawahnya Pak Geng, itu yang megang togel sekepanjang Malang Selatan. Jadi wah itu miliaran gua, aku mah tidak diwong sugih. Tepak anak buah. Polisi, wah tenang saya ngurus gue. Hebat orang yang berani. Tiba-tiba mati, mereka saling. Tenang mas, tenang mati itu. Mati ini sepele, apa mas? Nah iyo, kenapa sih uang 200 juta ya gede? Kaya berarti itu. Kenapa orang kaya raya gitu, apa sih uang 200 juta kepikiran setruk kalau mati? Ya apa itulah dunia. Maksudnya kayak apa kalau dunia nggak ada batasnya? Itu piwan dunia. Nah mati ya apa saya? Ya apa sama mas? Gak wedi mas. Wedi mas. Nah iya coba ulangi lagi jangan dipujikan. Saya pada barangnya kayak teman sampean itu tetap. Tenang mas Ali. Iki ngomong di lombok kayak polisi yang wedi tentara wedi. Emang tidak mesti uang 100 ribu karena setrum. 200 juta. Nah itulah orang. Saya pada barangnya orang nggak bisa. Terserah tinggal apa di kuburan. Anda dia tetap yang sebarkan kita saling mengunjungi tetap. Mungkin dia yang mengirimkan kita. Mungkin pasti kembali ingin kembali dunia itu. Paling akan tobat kok ingin bisa paling gitu. Gak bisa. Segagah-gagah orang gak bisa nikmati. Tapi saya semoga mati panjang. Kita semoga panjang. Maksudnya saya itu belum puas gitu loh. Untuk menegakkan agama Allah itu belum puas. Saya belum puas. Makanya saya bilang itu di judul yang pengajian kemarin. Saya itu lebih baik saya kalau bisa milih ya saya ini ya semoga jadi doa dan bukan berarti saya menyepelekan hukum-hukum Allah yang lain enggak. Cuma saya pribadi seperti ini. Bukan saya berarti tidak suka surga atau tentang bidadari enggak. Pandangan saya itu semuanya makhluk Allah. Sama yang mau. Ini berdasarkan keilmuan. Makanya sampai saya buat judul di wajah kemarin tahun YouTube. Saya itu ketimbang masuk surga. Sudah malaikat datang sama saya sekarang datang semuanya. Dalam masa-masa saya belum berhasil bangun di sini. Dalam masa-masa saya giat-giatnya saya ngajar seperti ini. Lalu malaikat datang. Mas Ali, kamu sudah gak usah ngajar. Kamu itu mau dimatiin sama Allah tapi masuk surga dapat bidadari. Tidak mau saya. Tidak mau saya. Lebih baik sakit-sakit ke sini, kedinginan ke sini ngajar-ngajar ini nikmat. Nah di surga itu siapa? Cuma bidadari apa lalu gimana di dalam surga coba? Kayak ketemu Mas Karmawan nih, Sobuyu balik kayak. Lah apalah ini mana begini tak? Kerjanya kalau keluar kayak bidadari. Coba. Ya memang di surga itu nikmat tapi itu bukan tujuan. Itu kan sama aja nafsu ya. Kamu mau sholat sergap, pengen masuk surga. Kan di surga ada bidadari. Waduh, celaka. Sajanya Allah itu memang Allah itu dijelaskan di Al-Quran memang hadis Rasul juga tentang surga. Tapi itu kan hadiahnya. Bukan kita umatku hambaku sholat kalau sampean ingin surga enggak. Sampean tak atau nanti hadiahnya termasuk surga. Hadiah bukan niat. Makanya kalau hadiah tidak usah ingat. Kita fokus saja ibadah pada Allah Ta'ala sudah gitu. Lalu kalau kamu nggak diciptakan dan dijanjikan masuk surga, kamu nggak sholat. Nah itu makanya kita itu sifati orang-orang wali walaupun kita bukan santri kayak di pesantren. Karena kita itu jadi soleh itu bukan hanya dibutuhkan kita penting ilmu. Makanya sadari kita bersikap seperti wali. Ada berpikir sufi, berpikir lebih tinggi lagi. Kalau kita ibadah, ini tidak. Kalau ibadah ini masuk surga kan orang awam. Orang yang nggak bisa apa, orang-orang nggak bisa, kita nggak ngaji seperti ini. Orang awam itu kan nggak tahu ngaji. Kita ngaji ini insya Allah bukan orang awam. Artinya walaupun orang awam tapi orang yang bisa agama ini. Jadi kita ibadah mengatakan jangan ingat surga, tapi ingat Allah. Kita ibadah di Allah bukan takut neraka, tapi takut Allah itu nggak suka kita. Kalau sampai Allah murka kita hadiahnya apa? Jeblumin neraka, tempatnya neraka. Kita akibat bukan dia. Kalau kita taat pada Allah, salah satu hadiahnya adalah kita nanti tempat kita di surga. Tempat kita dan tempat kita itu bayangnya enak seperti itu di surga. Tempat bukan tujuan. Yang dituju itu Allah. Allah terserah masuk surga atau enggak, yang penting Allah hidup. Itu. Makanya
Andai malaikat mengatakan saat ini, Mas Ali, sampai mau dimatiin besok, tapi kamu masuk surga, dapat bidadari, sampai sudah cukup, nah kita mau saya. Kalau masih ini, mau? Enggak mau saya. Kamu enggak mau? Enggak mau saya. Nah, nanti di surga enggak mau. Cuma dengan bidadari itu dong. Sampai nanti kiamat sampai terus. Lalu begini nih lebih nikmat. Saya itu lebih nikmat, saya itu menjalankan agama Allah. Walaupun sebisa saya begini. Makanya kita seperti itu. Saya jadikan begini biar kita semangatkan Allah, bahwa jalan Allah itu banyak. Dan itu memang harus untuk Allah, gak ada lagi. Kalau kita mau mati kembali Allah. Tuhan, sia-sia tak pengorbanan kita kalau gak diikuti dengan ibadah. Kaya percuma kalau gak sholat. Ganteng percuma, cantik percuma. Jadi pejabat percuma kalau gak sholat. Gak keren ya. Gak keren. Yang keren itu sebenarnya muka Allah itu keren namanya. Orang miskin yang muka Allah itu keren. Tenang aja. Hanya seperti itu ya. Kembali lagi saya tegaskan, menikmati hal yang halal itu disenangi Allah, bukan hanya sholat tahajud. Ya tadi ngopi depan kambing, setelah dapat makan ngopi buat kopi semua enak. Kalau yang merokok sedang rokok duduk, terus kakinya diselonjorkan sambil, kan enak kalau capek-capek itu kaki diselonjorkan sambil merokok, sambil minum kopi, lihat kambing-kambing. Indah banget. Yang bukan ya Allah, senang. Demi Allah, coba minum kopi. Dalam hal apapun, jadi mana ayat? Dalam apapunnya. Punya setelah bekerja coba kopi. Nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Demikian kemudian mugi-mugi pinarian berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan